Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fosi Asisa dari Prodi Akuntansi Syariah Kelompok 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis permintaan dalam Islam. Adapun materi pertama yaitu pengertian permintaan yang dikutip dari pendapat Muhammad dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah ragbah fil al-syai, yang diartikan jumlah barang yang diminta. Jadi permintaan adalah jumlah yang barang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Adapun materi kedua yaitu permintaan konsumen. Permintaan konsumen adalah jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen pada keadaan, waktu, dan harga tertentu. Macam-macam permintaan yaitu 1. Permintaan individu, 2. Permintaan agregat, 3. Permintaan konsumen atau consumption demand, 4. Permintaan turunan dan derived demand. Pasar pengolahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Majmu' Fatwa antara lain 1. Kesukaan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Yang ketiga, kualitas pembeli atau al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Kapan kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. 5. Cara pembayaran atau tunai angsuran. Jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya lebih tinggi. Yang keenam, besarnya biaya transaksi. Kapan biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Adapun materi ketiga yaitu hukum permintaan. Menurut terbagi menjadi 3 yaitu permintaan dalam pilihan halal, 2 permintaan dalam pilihan halal haram, yang ketiga permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Materi keempat yaitu pilihan konsumen. Teori pilihan konsumen adalah dasar untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih atau membuat keputusan barang atau jasa yang akan dibeli. Konsumen ingin mendapatkan tingkat kepuasan yang maksimal mungkin, tetapi berapa banyak barang atau jasa yang dikonsumsi akan tergantung pada anggaran yang dimiliki. Dalam ekonomi, pilihan konsumen tidak hanya bergantung pada kepuasan atau utilitas produk, tetapi juga pada garis anggaran mereka. Dengan demikian, pilihan konsumen yang optimal adalah ketika produk yang dimiliki memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Faktor penentu pilihan konsumen yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan pilihan konsumen dibatasi oleh pendapatan yang dimiliki atau batas anggaran. Kendala anggaran ini ketika diterapkan pada serangkai produk dan layanan dapat dioptimalkan untuk menangkap sebagian besar utilitas bagi konsumen berdasarkan daya beli mereka. Kedua, kekayaan efek mencerminkan perubahan dalam pilihan konsumen berdasarkan pada kekayaan yang dirasakan, bukan pendapatan aktual. Ketika harga naik atau turun, konsumsi jenis barang tertentu akan menunjukkan korelasi positif atau negatif terhadap perubahan ini sehubungan dengan jumlah yang dikonsumsi. Materi kelima yaitu elastis permintaan. Adapun elastis permintaan dibedakan menjadi 3 konsep yaitu 1. Elastisitas harga permintaan, 2. Elastisitas permintaan silang, 3. Elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan adalah pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Suatu penurunan harga barang akan menyebabkan konsumen untuk 1. Membelanjakan uang lebih banyak dari sebelumnya untuk barang-barang yang
permintaan elastik. 2. Membelanjakan uang dalam hal yang sama dengan sebelumnya untuk barang-barang yang permintaannya elastik uniter. 3. Membelanjakan uang lebih sedikit dari sebelumnya untuk barang-barang yang permintaannya tidak elastik, sedangkan suatu kenaikan harga barang akan menyebabkan konsumen untuk 1. Membelanjakan uang lebih sedikit dari sebelumnya untuk barang-barang yang permintaan elastik. 2. Membelanjakan uang dalam jumlah yang sama dengan sebelumnya untuk barang-barang yang permintaannya elastik uniter. Ketiga, membelanjakan uang lebih banyak dari sebelumnya untuk barang yang permintaannya tidak elastik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.